Maka kita ini muhasabah. Kira-kira kebaikan kita ini sudah memenangkan keburukan kita belum? Allah tak penting cak mana kita masa mudanya. Allah tak penting cak mana kita memulai kehidupan. Tapi yang Allah pentingkan sebelum kita mati. Kemarin waktu ngaji di Masjid As-Salam, kami ngaji ciri-ciri tanda orang yang husnul khotimah. Bagaimana salah satu tanda ciri-ciri orang yang husnul khotimah? Semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian ini sebagaimana kita ketahui adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditolak. Mau tidak mau, satu saat kita akan meninggal dunia. Tinggal giliran. Kami nunggu baik undangan dari Mang Akis Robi. Tapi doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Wong lama tinggal dia hidup dewean. Karena kematian ini tidak bisa ditolak. Orang soleh mati, rajin sholat mati, senang baca Quran mati, tidak senang sholat mati, ya, senangnya mabuk-mabukan judi mati, semuanya mati, ya. Yang gagah jago mati, yang tak gagah dijajah mati, yang duduk mati, yang tegak silamo cepat nian. Tuh, apalagi yang mimpin Yasin, leparak caknya Ustaz berani itu. Ya. Semuanya mati. Ya, tidak ada yang bisa menolak itu. Kurang apa gagahnya Fir'aun, punya tentara yang belum pernah dipunyai oleh orang lain, mati. Kurang apa harta yang ditimbun oleh Qarun, mati. Semuanya bakal mati. Belum lagi mati, satu persatu anggota tubuh kita mati kekuatannya. Mata yang dulu gagah kini mulai tak lagi melihat dengan terang. Kaki yang dulu melangkah kuat keliling dunia, saat ini mohon maaf tegak untuk sholat pun sudah gemetar. Tuh. Mulut yang dulu gagah mengeluarkan kata-kata puisi, saat ini mulai bergetar suara itu. Tak lagi gagah. Nyanyi pula tak kantop lagi. Pilu, tak seru. Ya. Tapi dulu bukan main. Itu belum mati satu persatu. Ini hadir orang tua kita, ya, mudah-mudahan sehat selalu Bapak, ya. Ini tanda kita ini bakal mati satu persatu. Sekalipun nyawa belum mati, satu-satu jiwa diri kita bakal mati. Maka Fahmi sebagai anak, sebagai keponaan, payo berpikir, mak mano kita menghadapi kematian ini. Ada riwayat dari Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, di mana beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata alaihi arba'una sanah." Siapa yang umurnya sudah 42 tahun, falam yaghlib khairuhu syarrahu. Kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, pahalanya belum mengalahkan dosanya, falyatajahhaz ilan nar, maka siap-siap untuk masuk neraka. Maka kita ini muhasabah. Kira-kira kebaikan kita ini sudah memenangkan keburukan kita belum? Allah tak penting cak mana kita masa mudanya. Allah tak penting cak mana kita memulai kehidupan. Tapi yang Allah pentingkan sebelum kita mati. Kemarin waktu ngaji di Masjid As-Salam, kami ngaji ciri-ciri tanda orang yang husnul khotimah. Bagaimana salah satu tanda ciri-ciri orang yang husnul khotimah? Beberapa saat bahkan 1 tahun sebelum kematiannya. Ini tidak perlu bertahun-tahun, kadang-kadang 1 tahun saja hidupnya berubah, menunjukkan kebaikannya, mengalahkan daripada keburukannya, sudah menjadi tanda husnul khotimah. Cuma sayangnya Mang Akis Ropi kita tidak pacak ngepaskan 1 tahunnya itu tidak pacak. Kadang-kadang niat nih Kak Imam Senin, niat ya Allah tahun depan tobat, belum nyampe mati. Nah, maka ini yang tidak bisa, ya. Maka benerlah lagu apa namanya, siapa Kak penyanyi Derry sebenarnya, yang orang kaya mati, orang miskin, oh lebih cepat itu, raja-raja, wakil wali kota. Berani kamu, ayo kamu, ya. Siapa baik, ya, yang cengar-cengir mati, yang tidak cengir mati. Tadi yang ikut yasinan mati, yang tidak yasinan
Maka Fahmi mengingatkan, tidak ada yang bisa ditolak kematian itu. Tapi ingat, orang mati ini mengakis dalam hadis Nabi, hadis sahih Bukhari bahkan Muslim mengatakan orang mati itu ada dua kategori. Apa? Riwayat dari Abu Qatadah, ya, di mana beliau bercerita, murra 'ala Nabi bi janazah. Satu hari lewat jenazah di depan Nabi. Faqala Nabi, lalu Nabi bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Wong yang mati itu ada dua. Pertama, mustarih. Yang kedua, mustarahun minhu. Jangankan gitu, sahabat benanyo, apa yang dimaksud dengan mustarih itu? Apa kata baginda Nabi? Al-mu'minus, al-abdul mu'min, hamba Allah yang beriman, as-salih, yang saleh. Kalau mati apa? Yastarihu min nasabid dunya wa ta'abiha ila rahmatillah. Orang mukmin yang soleh itu kalau mati dia istirahat. Istirahat dari apa? Dari lelahnya dunia. Yang jago sholat capek, yang puasa Ramadan capek, jadi suami tanggung jawab dengan istri capek, tidak berhenti mencari nafkah, sabar capek, menahan diri dari dosa capek, lelah pokoknya. Maka kalau mati orang yang seperti ini, nanti mati dia mustarih. Apa mustarih itu? Istirahat dari perintah-perintah Allah. Bahkan dihadiahkan dengan hadiah-hadiah. Tapi yang kedua, mohon maaf, al-abdul fajir, hamba Allah yang tidak mau bertaubat, hamba Allah yang berdosa tidak mau taubat. Kalau urusan dosa, jangankan yang lain, saya pribadi saja dosanya banyak. Tapi Allah bilang apa? Yang berdosa tapi tidak mau apa? Taubat kepada Allah. Nah, yang seperti ini kalau mati yang istirahat bukan dia. Siapa? Wong yang ditinggalnya hidup. Maka jangan heran kalau yang galak maling pas dia mati, apa je tetangganya? Alhamdulillah, dak atik lagi yang maling. Kalau yang ninggal suaminya yang galak menyakiti istrinya, KDRT sama istrinya, yang sering ganggu tetangga istrinya, apa katanya? Alhamdulillah, yang nabok dak katik lagi. Maka kaget, ya, Kak Imam Senin kaget tengok pas mati, kaget ditengok tuh bini tuh tertawa, penangis kira-kira. Ya, ada ciri-cirinya kalau. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya masuk mustarih. Amin. Mati nanti istirahat dari apa? Dari capeknya sholat. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Semuanya saya ingatkan. Ini hadis saya berulang-ulang saya sampaikan. Orang itu kalau sudah masuk dalam kubur, ya, lebih sedih daripada orang yang ditinggalkan. Anak ditinggal wong tua, sedih. Ya. Wong tua ditinggal anak, sedih. Tengok Pak Ridwan Kamil. Kan main tuh sedihnya. Tokoh ulama Buya Ar-Razi ditinggal anak yang apa? Tak sengaja kena peluru tembakan. Sedih. Istri ditinggal suami, sedih. Suami ditinggal istri. Ngapa orang jual amonian nyawa? Caknya jamaah sini agak berat ngomong suami ditinggal istri sedih itu. Hah? Sedih. Tapi sesedih-sedih orang yang ditinggal mati, yang paling sedih itu yang mati. Ketika kita balik, orang yang mati tadi bilang apa? Oi suamiku, oi anakku, oi dulurku, oi tetanggaku, oi sahabatku, gelap, basah, kotor, aku ada dalam di sini. Tapi beruntung hamba Allah yang beriman tadi. Apa beruntungnya Mang Akis? Assalamualaikum Mang Tabrani. Contoh ya. Aku nak ngomong Mang Akis gak bahaya. Contoh yang lain, tuan rumah. Assalamualaikum Naim. Assalamualaikum Pak Naim. Siapa kau? Tak usah khawatir. Aku sholatmu 5 waktu yang engkau jaga. Putih, bercahaya, bersinar. Tuh. Datang yang kedua. Assalamualaikum Pak Naim. Siapa kau? Saya puasa Ramadanmu yang kau laksanakan. Tuh datang. Baju putih bercahaya. Datang yang ketiga, assalamualaikum, siapa kau? Aku sodakohmu. Ngapo bajunya agak tak beda dengan yang sholat sama puasa tadi, agak gembel. 5.000 Naim. Sodakoh 5.000.
Nak datang bagus. Tuh, datang kalau Pak. Kebaikan sama istri datang semuanya. Bukan sembarang datang, tapi membela. Di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur, datang malaikat azab dari kaki. Siapa yang bela? Salat. Ilaika anhu, minggir, jangan dekat-dekat dengan Pak Naim. Kenapa? Kakinya lelah, tegak melaksanakan salat 5 waktu. Itu baru yang capek salat 5, belum yang salatnya, tahajudnya, ya. Datang dari kepala. Siapa yang belanya? 2, haji dan umrohnya serta jihadnya fisabilillah. Datang malaikat azab dari tangannya. Siapa yang nolongnya? Sodakohnya datang. Berarti jangan kau mengazab tangannya. Nih, berapa banyak orang yang terbuat senyum oleh sedekah yang dia berikan. Datang dari perut. Siapa yang bela? Puasanya. Ini perutnya sampai sakit gara-gara Pak melaksanakan perintah puasa. Nah, bayangkanlah, sholat idah, puasa lewat, pelit nak matilah. Wah, Kak Imam, siapa nak melah? Haji belum sempat. Innalillah, niat tidak. Nah, makanya mohon maaf, di dalam kitab Ar-Ruh kata Imam Ibnu Qayyim, ruh yang mati itu ada 2, mal'un wa marhum. Orang yang mati itu dirahmati, ada yang dilaknati. Yang dirahmati bebas dari siksa kubur, maka ruhnya gentayangan kemana-mana. Tapi kalau yang ruhnya dilaknati oleh Allah, yang disiksa kubur, inilah ruhnya tidak bisa kemana-mana. Makanya kalau ada orang bilang, ya, oh dia tuh banyak dosa, ruhnya gentayangan. Oh tidak, justru dia tidak baca gentayangan. Yang gentayangan itu justru yang ruhnya dapat rahmat dari Allah, datang lewat mimpi. Assalamualaikum nak, aku ibumu. Ngapo? Iyo, sedekah kemarin Naim, kau tuh masih ada sisa di rumah, tak dibungkuskan untuk Ustaz Fahmi. Nah, ditegur. Ya, ngapo dak kati amplopnya? Contoh baik, contoh baik. Kalau ada alhamdulillah. Kalau dak ditanggih, kalau dak kati ditunggu. Maka datang, jangan heran nanti Mang Akis ketika lagi tidur didatangi wong tua. Kenapa? Ini biasanya di dalam kitab Ruh, iltiqaul arwah, berjumpa sesama arwah kalau ruhnya bebas dari laknat Allah, ya. Kalau tidak percaya, matilah, ya. Serius aku tuh, karena ini yang ngomong Imam Ibnu Qayyim. Mohon maaf, banyak orang saat ini tanpa dalil atau sok baru hafal dalil 3 iko lah pacak bid'ah-bid'ahkan orang, ya. Maka Fahmi cuma ngasih tahu kita ini, kalaupun beda pendapat, dalil-dalil kamu. Kita juga punya dalil. Yang nulis kitab kita ini ulama besar, bukan orang sembarangan. Contoh siapa? Syekh Nawawi dari Banten. Dibongkar kuburnya di Saudi tahun berapa tuh Kak Lutfi? Jasadnya masih utuh. Itu bukti yang pernah dibid'ahkan oleh orang lain. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dituduh ahlu bid'ah, bahkan apa? Pembesar ahlu bid'ah. Dibongkar kuburnya setelah 1 tahun masih utuh jasadnya, bahkan 5 tahun yang ke depan. Nah, maka kita ini harus hati-hati. Kalau berbeda pendapat boleh. Ini kadang-kadang gara-gara kunut, dak kunut ribu. Makanya yang dak sholat subuh ketawa dia, untung aku dak sholat. Jadi dak milu ribut. Ini dak katik lain, kita nih sampai sekarang buatnya diributkan terus, hanya urusan berbeda pendapat. Padahal yang satu pendapat itu banyak. Nah, oleh karena itu, ya, Fahmi hanya mengingatkan dalam kajian ini, ayo sama-sama. Coba kita tanya diri-diri, karena kalau aku yang nanya, kaget tersinggung. Coba kita tanya diri kita sendiri. Ya Allah, kaget kalau aku mati, apa yang aku bawa? Salat aku mak mano ya Allah? Sedekah aku mak mano ya Allah? Mak mano aku nih ya Allah? Bagaimana hajiku ya Allah? Bagaimana umrohku? Bagaimana perjuanganku untuk agama Allah? Bagaimana akhlakku sama tetangga? Bagaimana ya Allah? Maka kita saling tanya, ya, saling tanya. Karena
dengan menanya diri sendiri, kita tidak akan mungkin nyinggung diri kita sendiri. Ya, kalau ceramah Fahmi mungkin banyak orang tidak bisa nerimanya. Tapi kalau kita menyeramai diri kita sendiri, mewasiatkan diri kita sendiri, bertanya. Karena aku tahu siapapun kita ini bakal kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali, mohon maaf. Al-yawma la malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu harta yang kita tumpuk-tumpuk tidak akan dibawa. Anak yang kita jago-jagokan, anak kita yang kita bangga-banggakan, tidak bisa nolong kita kecuali beberapa perkara. Satu, kalau dia mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua apa? Kalau dia bersedekah atas nama kita. Ini hadis Bukhari. Amalan wong lain untuk yang mati. Hadis Bukhari. Yang ngamal siapa? Wong hidup. Pahalanya untuk siapa? Wong mati. Aku ulangi lagi. Sedekah anak, sedekah wong yang masih hidup untuk wong mati. Yang beramal siapa? Wong hidup. Hadiah pahalanya untuk siapa? Wong mati. Sampai hadis Bukhari. Yang kedua apa? Badal haji. Ya, Mang Akis masakan punya orang tua waktu masih hidupnya dua kategori. Bisa sudah wajib haji atau belum wajib haji. Kalau orang tuanya sudah wajib haji sampai beliau meninggal belum sempat haji, badalnya wajib. Kalau memang belum mampu, badalnya sunnah. Sunnah nak wajib, Mang Akis mengeluarkan biaya untuk badal haji sampai pahalanya. Yang kedua, Bu, kalau kita bayar hutang untuk orang yang meninggal dunia, sekalipun tidak kati hubungan keluarga, sekalipun tidak kati hubungan keluarga, sekalipun tidak diminta oleh dia, boleh. Tuh, apalagi seriusnya ceramahnya. Ya, nih dari orang yang hidup untuk orang yang mati, apalagi urusan doa. Satu hal yang naif kalau ada orang berpendapat doa itu kabul cuma dari anaknya baik. Berdasarkan hadis Nabi, wa waladin solihin yad'ulah. Alang dak adilnya Allah. Cak mana kalau ada wong tua, ada bapak-bapak yang meninggal tak punya anak, siapa nak berdoa untuknya? Apa juta anggonya? Dia melah berdoa untuk dia tak nyampe. Kita bukan anaknya. Cak mana kalau ada yang meninggal mengakis tak punya anak? Tekan lero ya. Sedangkan Nabi mengajarkan kita assalamualaikum. Masuk akal tak mengucap salam sama mayat? Coba Mang Imam Senin kuburan. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Tidak masuk akal ini. Tapi sampai untungnya dia jawab tidak dengar gitu. Coba kalau dia jawabnya kuat, waalaikumsalam. Aku yakin tidak terus ziarah itu. Lari. Ya. Jangan ditunggu jawabannya. Jangan ditunggu. Bahaya. Nah makanya cuma kalau menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang mati bagaimana? Ini berbeda pendapat. Dari 4 mazhab 3 yang menyatakan sampai, 1 yang tidak menyatakan sampai, Imam Syafi'i. Kapan Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai? Kalau tidak dibaca di atas kuburnya. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah sedikit bertentangan dengan Imam Syafi'i, ngikut dengan 3 mazhab yang lain menyatakan sampai. Siapa salah satunya? Imam Nawawi. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan karena perut aku lapar, ya. Bukan perut kamu yang dengar, perut kita yang ceramah ini lapar pula. Bahkan lebih lapar yang ceramah ini keluar tenaga, ya kan? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Fahmi mohon maaf Mang Akis disebut-nyebut nama beliau, Pak Sulaiman segala macam, ya. Karena yang lain mungkin takut kurang berkenan, maka ini saja dapat kami sampaikan. Demikian, kalau ada kata-kata yang kurang, tapi yang pasti habis ini mari kita berdoa bersama. Jangan takut-takut mengatakan amin, jangan takut-takut mengangkat doanya. Kenapa? Ketika kita mengucapkan amin, malaikat akan berkata juga untukmu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengangkat doa kita. Amin nanti dipimpin oleh orang tua kita, Bapak Kiai Haji Rusli Arba'ah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.